Pembacaan Alkitab di pagi hari ini kita mulai dengan doa. Ya Bapa di surga, saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau rapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kami, supaya kami dapat menjadi terang bagi dunia ini dan dapat menerangi setiap hati dan jiwa kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman-Mu selalu mendekati hati dan jiwa kami, agar kami dapat melangkah setiap hari dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja melalui firman-Mu. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 1 dan pasal 2. Dan Yunus pasal 1 dengan perikop Yunus pasal 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan dapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Elohim yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan kembali menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayanglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kemudian Yunus pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop doa ucapan syukur Yunus yang berbunyi demikian. Berallah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya,
Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Elohimku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggikan Dia. Mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan Alkitab pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu melekat di hati dan jiwa kami. Ketika panggilan-Mu akan tertuju kepada setiap orang yang Kau kehendaki, maka tidak seorang pun dapat bersembunyi dari hadapan-Mu. Karena Tuhan ingin menjadikan semua orang yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, agar mereka semua dapat diberkati. Pun sekali kami juga dapat mendengarkan ini Tuhan, agar kami juga dapat memahaminya sebagai anak-anak terang-Mu, agar kami juga dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkuasa atas hidup kami, dan setiap panggilan dan pilihan Tuhan adalah nyata di setiap kehidupan pribadi kami yang percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Firman-Mu berkuasa selamanya. Amin.